Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai transaksi teller. Ini materinya cukup banyak, jadi agak cepatan dikit ya, nggak apa-apa. Oke, aktivitas harian teller. Aktivitas harian teller itu ada awal hari, ya, kemudian ada transaksi harian, terus akhir hari. Nanti kita akan bahas satu persatu. Awal hari itu apa, transaksi harian itu seperti apa, dan akhir harinya itu apa yang harus dikerjakan. Ya, kita proses awal hari. Aktivitasnya adalah aktivitas kas buku besar ya. Jadi nanti uh, untuk awal hari kebutuhan teller pinjam ke HT nanti akan dibukukan di aktivitas buku besar. Kemudian setelah minta akan diterima uangnya. Kemudian setelah uangnya diterima, persiapan apa yang harus dilakukan di counter. Aktivitas kas besar pada awal hari, head teller itu memegang kunci hasanah. Hasanah itu ruangan besi ya, pintunya ada kuncinya harus dibuka oleh dua orang. Kalau kuncinya adalah berupa anak kunci sama kunci kombinasi. Kunci kombinasi itu kunci yang diputar ya. Kemudian sebelum masuk ke ruang asana ya, harus mengisi dulu ya, mengisi dan memeriksa buku hasanah. Jadi kelihatan siapa yang masuk di hasanah, jam berapa, keluarnya jam berapa, siapa aja itu kelihatan. Kemudian mengisi buku besar. Setelah uangnya diterima harus dibukukan di buku besar. Mengeluarkan box besar dan box kecil. Jadi nanti uangnya dimasukkan ke box. Untuk head teller tuh box besar, untuk teller box kecil. Nah, kemudian untuk teller ya, memegang kunci hasanah atau anak kunci. Jadi salah satu ya, kalau anak kuncinya dipegang teller, kombinasinya dipegang head teller. Kalau head tellernya pegang anak kunci, tellernya pegang kombinasi. Bisa dibalik. Terus menyaksikan proses pengisian dan mengeluarkan box. Jadi kalau masuk ke ruang asana itu harus ada saksinya, harus berdua, nggak boleh sendiri-sendiri ya. Aktivitasnya membuka hasanah dengan menggunakan kunci ya. Jadi dua-duanya harus melakukan. Kalau salah satunya nggak melakukan, pintunya nggak akan terbuka ya. Kemudian mengisi buku hasanah ya, jadi di situ kelihatan siapa aja yang masuk, kemudian masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, saksinya siapa. Itu harus berdua. Mengeluarkan uang untuk modal awal hari dan mencatatkan di buku besar, mengeluarkan cashbox kecil untuk teller ya. Jadi ini aktivitasnya ya. Ini membuka pintu dengan cara berdua ya, pakai anak kunci sama kombinasi. Kemudian ada yang saksinya. Terus untuk menyaksikan proses uang dikeluarkan untuk modal awal. Jadi harus ada saksinya untuk mengeluarkan uang. Ini ya, prosesnya buka pintu hasanah, kemudian menggunakan tadi kunci berdua, kemudian mengisi buku hasanah ya. Siapa aja petugas yang masuk, jam berapa, keluarnya masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa. Kemudian masuk ke buka lemari besi, dibuka secara dual custody ya. Artinya
harus dibuka berdua, kalau salah satu nggak bisa kebuka. Kemudian mengeluarkan box kas besar, ini untuk head teller. Terus head teller mengisi buku kas besar sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan yang dari lemari. Jadi uang disimpan di lemari, head teller ngambil sebagian dimasukkan ke boxnya head teller ya. Nanti kalau udah diserahkan ke teller nyimpannya di box kecil ya. Kemudian mau keluar harus ngisi buku hasanah lagi. Apa yang diisi yaitu waktu keluar ya, saksinya siapa, kemudian pintu hasanahnya ditutup kembali, dikunci kembali ya. Kita lanjutkan, apa sih bedanya dual custody sama dual control ya. Dual custody ini harus dilakukan dua orang ya, bersamaan ya. Jadi kalau salah satunya nggak melakukan, nggak bisa. Tapi kalau dual control itu bisa dilakukan dulu salah satu, kemudian dilanjutkan yang berikutnya. Jadi nggak harus bersamaan berdua. Kita lanjutkan. Nah, ini namanya pintu hasanah ya. Ruangan ini pintu depannya ya. Ini ada kuncinya ya. Ini namanya kunci kombinasi. Sedang di dalam ini namanya kunci kombinasi ya. Ini di dalam kunci ini ada kunci lagi yang harus dibuka dengan anak kunci ya. Kalau nggak dibuka ini nggak bisa diputar. Jadi kalau hanya satu orang yang melakukan nggak bisa ya, itu namanya dual custody. Nah, setelah pintunya dibuka ada lagi teralis ya, ini harus dibuka, ini dibuka sendiri nggak apa-apa. Nah, kemudian di dalam ruang hasanah terdapat lemari besi namanya berangkas ya. Ini ada kunci kombinasi ya. Kemudian nanti ada kunci yang dibuka, ini kunci kombinasi ya. Nanti di sini ada kunci anak kunci yang pakai kunci biasa. Kalau sudah dua-duanya melakukan, ini diputar, baru bisa kebuka. Ini ya, ini namanya kunci kombinasi ya, diputar ya, ini putar. Kemudian di dalamnya ada namanya lubang kunci yang dibuka dengan anak kunci. Jadi dua-duanya harus dilakukan berbarengan ya, pada saat itu ya. Ini anak kuncinya dibuka dulu, baru kombinasinya bisa diputar ya. Kemudian kalau sudah buka, ini handle-nya diputar, baru bisa kebuka. Jadi yang buka harus berdua, satu pegang kunci kombinasi ya, kombinasi, satunya lagi anak kunci. Itu namanya dual custody. Ini namanya berangkas. Berangkas ini juga dibuka dengan kunci kombinasi dan anak kunci ya. Dual custody juga. Isinya berangkas itu biasanya untuk nyimpen uang ya. Terus nyimpen yang berharga, contohnya bilet giro, ATM, PIN ATM
ya. Buku tabungan itu biasanya di dalam sini, ya. Selain tahan api juga keamanannya terjamin. Untuk pengelompokan uang, ya, uang dalam satu gepok ini, ya, satu gini ini namanya satu gepok, isinya 100 lembar, ya, 100 lembar, ya. Kemudian kalau sudah mencapai 10 gepok itu, nih ya, 10 gepok itu, ini namanya satu bendel. Satu bendel itu terdiri dari 10 gepok, ya. Sedang satu gepok ini isinya 100 lembar, ya. Kalau satu bendel itu berarti 100 kali 10, ya, 1000 lembar. Ya. Nah, ini buku hasanah, ya. Di buku hasanah itu nanti akan kecatat nih. Ini kasirnya atau retailernya namanya siapa aja, terus tanda tangan, saat masuk jam berapa, disaksikan oleh siapa, terus tanda tangan. Ini bukunya seperti ini, ya. Ini yang belum diisi. Kemudian ini yang belum diisi, ya, yang di atas, ya. Nah, ini contoh yang udah diisi, yang di bawah nih, ya. Alivia nih sebagai teller, ya. Alivia pakainya sebagai teller paraf, ya. Dia masuk jam 7.30, disaksikan oleh head teller. Head tellernya saya kebetulan Selamat, ya, head teller inisial, ya. Kemudian pada waktu saya masuk, ya, saya harus tanda tangan juga, tanda tangan saya paraf, jamnya sama, barengan, disaksikan oleh Via ini tellernya. Kemudian pada saat keluar, ya, Via paraf, ya, keluarnya jam 7.40, disaksikan oleh saya. Kemudian saya keluar Pak inisial, ya, 10 menit, kemudian disaksikan oleh Via. Jadi pada saat masuk hasanah itu harus ada saksinya, tidak boleh masuk sendiri. Oke, kemudian aktivitasnya adalah sebelum terima uang harus ngisi namanya transaksi internal, ya. Transaksi internal itu untuk mencatat pinjamannya. Nah, teller minta uang kepada head teller untuk keperluan transaksi harian, ya. Terus kemudian aktivitas head tellernya itu ngapain, ya? Menyerahkan uang kepada head teller. Kalau teller menerima dari head teller, terus melakukan exchange, yaitu masukkan atau membukukan di komputer, ya. Kemudian menghitung jumlah uang, ini ya aktivitasnya. Kemudian print di transaksi internal, ya. Kemudian periksa di sistem ini, ya, yang melakukan head teller, terus diperiksa oleh teller apakah sudah masuk apa belum. Ini di sistem. Jadi yang memasukkan atau membukukan head teller di komputernya teller akan muncul uang sejumlah yang dipinjam. Nah, ini cara pengisiannya, ya. Jadi head teller membuat ini, ya. Teller pinjam 22.500.000, kemudian tanggalnya jangan lupa. Terus pemohonnya teller, ya. Teller kan paraf, ya. Oke, jangan lupa nama. Kemudian head tellernya saya juga, oke, SF, ya.
inisial pinjaman dari teller ya. Ini dibuat slipnya, ini kalian nanti praktek membuat slip ini. Kemudian uangnya apa aja sih yang dipinjam gitu ya. Ini di soal ada tanggal 5 pinjamnya 22 juta totalnya ya. Ada rinciannya, ada yang 20 juta itu denominasinya 100.000, yang 2.500.000 itu denominasinya 50. Cara membukakannya ya, ini kotanya Depok, tanggalnya tanggal 5 Oktober. Kemudian sejumlah nih, yang 50.000 itu 2.500.000 ya. Kemudian yang ratusan ribu 20 juta ya, 20 juta dibagi 100.000 adanya 200 lembar, totalnya 22.500.000, terbilang 22.500.000. Para pemberi retailer, jadi ini inisial ya. Ini paraf penerima, yang terima teller, jadi paraf. Jelas ya? Kita lanjut. Ya. Oke. Penyimpanan uang ada di lemari yang disimpan dalam ruang hasanah. Jadi lemarinya di dalam ruang hasanah. Sebelum masuk ruangan hasanah, teller mengisi buku berisi nama, jam masuk, tanda tangan teller, dan tanda tangan saksi. Dalam hal ini tadi saksinya head teller. Teller menerima uang dari head teller, dihitung jumlahnya yang sesuai dengan permintaannya, kemudian tanda tangan pada LPU di penerima sebagai tanda bukti dan disimpan oleh HT. Jadi tanda bukti bahwa teller sudah terima, jadi disimpannya di HT ya. Kemudian HT memposting jumlah pinjaman teller. Keluar dari ruang hasanah, teller mengisi buku berisi nama, jam keluar, tanda tangan, dan saksi. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk aktivitas buku besarnya. Sekarang tanggal 5 hari Senin. Terakhir tanggal 2 hari Jumat ya. Hari Jumat posisi uangnya itu ratusannya itu 200 juta, 50-annya 50 juta, totalnya 250 juta. Ini diketahui oleh head teller ya. Jadi uang pada saat hari Jumat itu setelah selesai sejumlah 250 juta. Kemudian pada hari itu teller pinjam 22 juta nih ya, 22 juta 500, terdiri dari uang 200-annya uang ratusannya 200, uang 50-annya 2.500.000. Pada awalnya uangnya kan 200 ya. 200. Kemudian dipinjam oleh teller kan 20. Jadi sisanya 180 ya. Kemudian 50 ribuannya, awalnya 50 juta, kemudian dipinjam teller 2.500.000, jadi sisanya 47.500.000. Totalnya 22 juta ya. Jadi awalnya 250 juta, terus dipinjam 22.500.000, jadi uangnya head teller tuh tinggal 227.500.000 ya. Ini kurung ya, ada tanda kurung, itu artinya minus. Jadi 200 kurangi 20 sama dengan 180 ya. Ini 50 dikurangi ya, kurangi minus,
dikurangi 2.500.000 jadi tinggal 47.500.000. 250 juta dikurangi 22 ya, tinggal 227.500. Itu harus diketahui, harus dipahami ya, karena ini diujikan juga ya. Saya ulang ya, jadi awalnya 200 dipinjam min ya 220, jadi sisanya 180. Awalnya 50 juta dipinjam 2.500.000, tinggal 47.500. Awalnya 250 dikurangi 22.500.000, tinggal 227.500 ya. Oke. Jadi ini 180 ditambah 475 harus sama dengan ini ya. Kemudian ini ditambah ini harus sama dengan ini. Jelas ya? Kita lanjut. Kemudian setelah uangnya dia terima, persiapan counternya ya, apa aja sih yang disiapkan ya. Ini namanya, brosurnya, formulir ya, di meja teller biasanya tersedia. Kemudian persiapan alat tulis, stempel, dan bak tinta. Jangan sampai nasabah datang pulpen nggak ada, stempelnya nyari-nyari ya. Hindari yang seperti itu. Kemudian persiapan cashbox, ban uang, amplop, dan karet ikat. Ini gunanya untuk mengikat uang. Setiap style stroke ya, style stroke itu alat untuk menghitung ya, kayak kalkulator tapi keluar stroke-nya. Dan busa untuk menghitung uang ya, jadi busa dikasih air biar ngitung uang nggak licin. Kemudian kalau ada pin pad-nya, periksa pin pad-nya, sinar ultranya nyala apa enggak, periksa PC-nya ya, PC-nya dinyalain, bisa send on apa enggak. Kemudian passbook-nya dinyalakan, kemudian mesin hitungnya dicoba apakah ada kendala apa enggak. Kemudian pastikan pinjaman dari HT sudah masuk. Jadi nanti di sistem dicek ya, tadi uang yang dipinjam 22.500.000 sudah ada enggak di komputer atau di PC masing-masing teller tersebut. Dengan perincian tadi 20 juta, ratusan ribu, terus 2.550.000 ya, harus dicek dulu ya, karena yang posting tadi head teller ya. Kita lanjut. Nah ini seperti pen pad ya, cuman ini sebenarnya edisi ya, untuk kartu kredit ya. Kemudian ini tile stroke ya, kalkulatornya ada yang untuk ngitung style stroke ya. Ini timestamp ya, jadi untuk mengetahui kalau listrik mati ada tandanya, ada stempelnya. Ini pakai mesin ya. Kemudian ini mesin hitung tapi portable, bisa di tenteng ya. Jadi kalau kalian mamanya marketing terus nasabahnya store-nya uang banyak, nggak perlu bawa mesin uang yang gede ini, cukup dengan ini ya. Kalau ini biasanya standby di kantor cabang. Kalau ini bisa dibawa-bawa. Nah ini untuk ngecek mata uang dolar ya, itu bisa dicek di sini. Oke, kita lanjut. Ini peralatan teller ya. Ini kalau teller cashbox ini tempat untuk menyimpan uang ya. Tapi kalau di customer service bisa menyimpan buku ATM atau cek atau BG yang belum diambil oleh nasabah, ini disimpan di sini ya. Kemudian ini cartridge ya, cartridge uang itu adanya di dalam ATM ya. Satu cartridge ini bisa berisi uang 100 juta. Jadi kalau 4,5
kotak ya, jadi 400 juta itu dalam ATM. Ini juga tempat menyimpan kartu contoh tanda tangan ya. Pada saat buka rekening giro karena ada kartu contoh tanda tangan ya, gunanya kalau umpamanya listrik mati, kita nggak bisa lihat tanda tangan secara sistem, kita bisa melihat manual. Ini disusun berdasarkan nomor urut ya. Ini kemudian ini mesin encode nih. Mesin encode gunanya untuk mencetak itu yang ada di cek atau BG, itu ada nomor rekening, sandi clearing, terus nomor cek, terus kode cek atau giro ya, itu nyetaknya pakai ini. Ini kurs nih, tapi sekarang udah canggih, udah nggak manual lagi. Jadi biasanya terhubung dengan sistem, jadi otomatis ya. Kalau ini masih manual. Kemudian ini locker ya, locker itu untuk menyimpan barang-barang, customer service, teller ya. Gunanya kenapa sih tas nggak boleh masuk ke ruang kerja ya, takutnya ada yang tergoda ya, memasukkan uang ke tasnya ya, itu untuk menghindari itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian periksa komputernya ya, bisa login apa enggak. Kemudian loginnya nanti kita namanya simulator ya, dicek dulu ID-nya, masukin bisa apa enggak. Kemudian print local teller. Local teller tuh pastikan saldonya udah 0 ya. Kenapa 0 ya? Jadi kemarin waktu hari Jumat, uang berapapun yang dipegang oleh teller harus disetorkan ke teller ya. Jadi posisi saldo di komputer teller itu harus 0, kecuali teller ada saldonya sesuai dengan fisik uang yang ada di cabang tersebut. Ya, jadi kemudian cek saldo yang dikasih atau diberikan head teller sesuai enggak. Tadi pinjamnya 22.500.000, udah masuk apa belum. Kita lanjut. Nah, ini pada awalnya ya. Pada awalnya tuh local tellernya cash in hand-nya harus 0 ya. Tapi setelah uangnya di kredit oleh teller, ini akan berubah menjadi berapa tadi, 22.500. Ya. Awalnya 0, tapi setelah dimasukkan ke teller jumlahnya sesuai dengan yang dipinjam. Oke, kita lanjutkan transaksi harian. Kemarin sudah dibahas, transaksi itu terdiri dari tunai dan non-tunai. Ya. Transaksi tunai meliputi setoran tunai, tarikan tunai, transfer ke bank lain secara tunai, jual beli falas secara tunai. Non-tunai kalau non-tunai yaitu meliputi transaksi pemindah bukuan atau overbooking, baik bank sendiri maupun bank lain ya. Bank sendiri tadi dari rekening tabungan ke giro ke tabungan ya, atau kalau bank lain kita transfer ke bank lain, bisa tunai bisa debit rekening. Oke, yang harus diperhatikan yaitu mengidentifikasi transaksi ini, transaksi setoran atau tarikan atau pemindah bukuan. Verifikasi dokumen ya, dokumennya dicek bener enggak ya, kelengkapannya bener enggak, pengisiannya bener apa enggak ya. Kemudian tanda tangannya cocok apa enggak. Melaporkan ke PPATK apabila ada transaksi yang mencurigakan. Contohnya dia setor bawa uang tunai 5 miliar gitu. Itu mencurigakan ya. Kenapa
harus bawa uang cash, kenapa enggak transfer gitu ya. Atau dia biasanya dia mahasiswa tapi setornya 10 miliar gitu, itu kan mencurigakan, uang dari mana gitu ya. Kemudian menolak transaksi apabila ada indikasi transaksi anti money laundering ya. Jadi itu dia bawa uang namanya 25 miliar secara tunai. Nah, dia nggak mau menyebutkan asal usulnya dan lain-lain, kita berhak untuk menolak ya. Terus penyetoran dan penarikan tunai serta tarikan non tunai, pemindah bukan melakukan sesuai sistem prosedur bank. Dari penyetoran atau penarikan baik tunai maupun non tunai harus sesuai dengan sistem atau prosedur dengan bank. Kalau nggak sesuai kita wajib tolak. Setoran tunai dan pemindah bukuan ya. Yang setoran tunai itu bisa ke rekening rupiah, bisa ke falas. Setor falas bisa ke rupiah, bisa ke falas ya. Kemudian setoran tabungan atau giro. Nah, ini alurnya ya. Terima setorannya, terima tanda buktinya ya, slipnya, kemudian verifikasi kelengkapannya, ini pengisinya udah lengkap apa belum, hitung uang fisik dan bandingkan dengan setorannya ya, harus sesuai ya. Setor 100 juta, uang fisiknya harus 100 juta. Lakukan kelayakan fisik uang ya, jadi dicek apakah uang itu palsu atau enggak, itu nanti ada pelajarannya tersendiri. Terus input transaksi melalui fungsi yang bersesuaian. Jadi maunya setor, di input di setor, jangan setor di input di penarikan, aturan saldonya nambah malah berkurang ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Cetak validasi ya, jadi nanti setelah transaksi itu ada buktinya, ada printnya ya, nanti kita ceker bener nggak namanya yang bersangkutan, nomornya bersangkutan, nominalnya bersangkutan ya. Di dalam lembar setoran tuh terdapat biasanya minimal 2 lembar ya, ada bank lain yang 3 lembar, yang satu itu untuk pembukuan di bank, satunya diserahkan ke nasabah ya. Jangan lupa setoran di atas 100 juta untuk nasabah working customer ya, nasabah yang nggak punya rekening ya, di atas 100 juta itu harus ngisi form KYC. Tapi kalau udah punya rekening, itu namanya nasabah existing, itu di atas 500 juta baru ngisi form KYC. Yang harus setoran tunai rupiah ke rupiah ya. Ini alurnya membuka transaksi dalam menu kasa, ini CA ya. Kasa itu current account, saving account, cash deposit ya. Ya, jadi kalau mamanya setoran atau penarikan masuknya ke menu kasa ya. Supervisor akan mengapprove ya apabila melebihi limit ya, maksudnya gini, kalau teller limitnya untuk setoran nerima 10 juta ya, ada yang setor 25 juta, berarti kan lebih limit, itu harus approval supervisor ya. Kemudian apabila transaksi tidak melebihi limit, teller langsung eksekusi. Kalau lebih limit baru supervisor memberi approve. Kemudian gunakan ini nanti kalau di lab itu kita menggunakannya namanya aplikasinya simulator ya.
nanti yang approve adalah supervisor. Ini kalau rupiah ke falas, yang membuka adalah teller ya, di kasa menu cash menu deposit ya. Kemudian sama tadi, kalau limitnya lewat harus di approve ya. Kalau nggak melebihi limit langsung tanpa approve ya. Kalau lewat limit tetap minta approve ke nasabah, ke supervisor. Oke, kita lanjut. Transaksi pemindah bukuan atau overbooking bisa dilakukan kredit pada rekening rupiah atau dikredit pada rekening falas ya. Jadi penerimanya bisa rupiah atau penerimanya ke rekening falas. Overbooking dari rekening falas ya. Sumber dananya rekening falas, bisa dikredit ke rupiah, bisa ke mata uang sama, namanya US dollar ke US dollar, atau falas yang berbeda, namanya US ke euro ya. Itu bisa dilakukan. Ini nanti pembukuannya, nanti kalau praktek kita tunjukin ya. Ini pembukanya nanti aja. Ini transaksi pemindahan dari rekening rupiah ke rekening rupiah ya. Inputnya di menu pemindah bukuan ya. Terus back office, ini menunya back office ya. Kalau nanti di mini bank itu nggak ada back office ya, langsung dari teller ke supervisor. Jadi kalau transaksi ini dilakukan oleh teller, kemudian di approve oleh supervisor. Kalau pemindah bukuan berapapun ya, itu harus di approve ya, harus di approve oleh supervisor ya. Kemudian proses overbooking dilakukan setelah dilakukan validasi dan verifikasi nasabah. Jadi dicek dulu kelengkapan datanya, terus kemudian baru dilakukan. Sebelum melakukan approve ya, supervisor juga harus ngecek dulu kebenarannya. Oke, kita lanjut ya. Ini pembukanya nanti kita jelaskan pada saat praktek. Tarikan tunai atau demand deposit ya. Penarikan bisa dari rupiah ya, di debit dari rekening rupiah atau di debit dari rekening falas. Penarikan falas bisa sumber dananya atau di debitnya dari rekening rupiah atau rekening falas ya. Ini contohnya nih, di debit dari rekening rupiah, namanya tabungan rupiah atau giro rupiah ya. Ini tabungan falas ya, diambilnya rupiah ya. Atau penarikan falas, jadi rekening tabungan ekstra falas diambil rupiah atau langsung diambil falas juga bisa. Ini transaksi tarikan tunai tabungan atau giro ya. Alurnya nih, sebagai teller, terima buktinya, terima bukti penarikan slipnya ya. Atau kalau penarikan berarti kalau tabungan slip penarikan, kalau rekeningnya
giro harus menggunakan cek, ya. Kemudian apabila bawa kartu debit bisa menggunakan pinpad langsung, ya, tapi nanti di mini bank belum ada, jadi langsung ke teller, langsung diproses di sistem. Kalau tabungan, nasabah wajib bawa buku ATM, kartu ATM, identitas, ya. Cek kartu identitas penarik. Identitas itu bisa KTP, bisa SIM. Lakukan pencocokan data nasabah dengan data yang terdapat di komputer. Cek tanggal lahir, ibu kandung, tanda tangan, ya. Kita cek. Lakukan verifikasi tanda tangan, ya. Jadi antara slip sama bukunya kita cek apakah sama. Kalau rekening giro itu kartu contoh tanda tangan. Jadi input, ya, penarikan tunai, jangan setoran, ya. Siapkan dan hitung uang sesuai jumlahnya. Kalau penarikannya di atas 500 juta harus mengisi form KYC, ya. Ini adalah alurnya, ya, yang harus diperhatikan. Kita lanjut, penarikan tunai rupiah, ya. Teller ngapain aja, ya. Input data transaksi yang terdapat dari form penarikan, jadi harus sesuai dengan formnya. Memberi approve, ya, kalau lebih limit. Permintaan approve transaksi penarikan secara tunai dilakukan jika nominal transaksi melebihi limit. Ya, ini melakukan fingerprint atau password, ya. Kalau di Mosaic itu password. Kita lanjutkan. Nah, ini ke sistemnya nanti kita ajarkan di prakteknya. Terus akhir hari teller apa aja yang dilakukan, ya. Akhir hari teller, akhir transaksi cash account, ya. Uangnya dihitung, ya, cash account, lokal teller dilihat, ya, di PC, ya. Jadi nanti akan diperiksa, dipastikan bahwa cash account, ya, uang yang ada dengan yang di PC harus sesuai, ya, dicocokkan. Ini antara ini dicocokkan, ya. Kalau lebih artinya selisih lebih, kalau kurang ya berarti ada yang kurang, ya. Kalau lebih harus dikasih ke head teller, tapi kalau kurang bisa aja tanggung jawab daripada teller kalau memang benar-benar selisih. Sebelum akhir hari, ya, selisih itu harus dicari sampai ketemu. Kalau benar-benar nggak ketemu, itu artinya baru selisih. Nih. Kemudian jurnal scan, ya, kita periksa jurnalnya, inputnya benar apa enggak, ya. Kemudian aktivitas akhir hari, setelah transaksinya dinyatakan selesai, baru melakukan aktivitas hari, yaitu tutup counter, ya, terus kemudian membukukan di buku besar. Cash account, hitung jumlah fisik dengan menggunakan Telstroke, ya. Uangnya udah dihitung, dikelompokkan yang ratusan, 5 bulan, 2 bulan, dibendel, ya,
satu gepok itu isinya 100 lembar, satu bendel itu isinya 1000 lembar ya. Samakan dengan yang tercatat pada local teller ya, disamakan dengan PC ya, antara fisik dengan catatan yang di PC itu harus sama, pembulatan ya, apabila ada pembulatan, terus catat pada teller Bluter ya. Kemudian local teller print dan bandingkan jumlah nominal sama dengan local house-nya ya, jadi di print ya, untuk memastikan bahwa jumlahnya sama, fisiknya sama ya. Kemudian print, statusnya accepted. Kalau sudah sama, kita print lagi, namanya journal scan ya. Itu berarti artinya sudah selesai. Kemudian aktivitasnya, tutup counter, kelompokkan tiket sesuai dengan user ya, masing-masing teller sendiri-sendiri, kemudian dikelompokkan lagi, yang setoran sendiri, penarikan sendiri, pemindah bukuan sendiri ya. Itu nanti dikelompokkan, kemudian diserahkan ke HT. HT nanti meriksa ya, meriksa tiketnya juga, itu namanya dual control, jadi melakukannya nanti nggak barengan sama transaksi. Sign off semua sistem yang nggak boleh meninggalkan kantor, meninggalkan tempat dalam keadaan sign on, harus sign off ya. Terus setelah itu ke buku besar ya, kemudian dicatat di buku besar, masuk Khazanah harus ngisi buku dulu ya, ke kas besar Khazanah, ke ngisi buku besar, ngisi buku Khazanah, kemudian isi buku besar, kemudian semua uangnya, catatannya dan lain-lainnya dimasukkan ke lemari besi ya, kemudian keluar ngisi bukunya lagi, terus baru keluar ke Khazanah ya. Jadi baik masuk pagi hari sama sore hari ya, itu harus ada catatannya, keluarnya jam berapa, masuknya jam berapa, harus tercatat ya. Oke. Pastikan semua transaksi telah terposting ya, dan ada hasil cetakan validasi. Validasi itu print-printannya ya, meriksa kebenaran validasi, nomor rekeningnya benar nggak, namanya benar nggak, nominalnya benar nggak, menyusun slip berdasarkan transaksi setoran sendiri, tarikan sendiri, pemindah bukuan sendiri, memastikan saldo pada sistem, jumlah transaksi dan fisik uang sesuai dengan cetak, setelah sesuai, jadi fisiknya dengan catatan yang di PC, uangnya harus sama ya. Kemudian cetak laporan transaksi teller, semua transaksinya dicetak ya, yang setor hari ini siapa, tarik siapa, pemindah bukuan itu siapa, menyerahkan uang, LPU itu lembar perpindahan uang ya, jadi uangnya diserahkan ke teller, ada catatannya, ada rinciannya di LPU, serta mengisi buku besar, tanda terima dan minta tanda terima ke HT ya. Jadi uangnya diserahin, kita harus minta tanda terimanya juga bahwa uangnya itu udah diterima. Nonaktifkan pinpad, sign off sistem, dan matikan PC. Pada akhir hari ya, secara manual kita dapat menghitung berapa jumlah uang pada sore hari dan berapa keuntungan dari transaksi lebih atau kurang ya. Kita pada awal hari ya, pinjam uang 22.500.000 dengan perincian 20 juta, 100, 50 ribuannya 2.500.000, sehingga lembarnya 100 ribunya 200, 50 lembarnya 50. Kemudian ada transaksi setoran tabungan, ini nggak bulat ya, 24.9990. Ini yang harus dikredit ke nasabah, sedang nasabah ini yang harus dikredit, nasabah ngasih uangnya 20.500.000.
itu ada keuntungan bagi bank itu Rp100 ya. Uang yang disetor dalam dalam denominasinya 50 lembar, jadi uang 50 lembarnya yang tadinya 50 ditambah 410 sehingga totalnya 460. Nah, sedangkan uang ratusannya tetap ya 200. Kemudian jumlah nominalnya yang 50 lembarnya tadinya 2.500.000, kemudian ada setor 20.500 sehingga totalnya jadi 23 ya, ini ditambah. Oke. Kemudian ada setoran lagi nasabah 30 juta, terus fisiknya 30 juta ya, jadi nggak ada kelebihan ya, jadi 0 di sini ya. Tapi uangnya denominasinya 100.000 sehingga 100.000-nya bertambah, tadinya 20 ditambah 30 menjadi 50. Lembaran ratusannya juga bertambah 300 lembar ya, ini ditambah menjadi 50 ya, ininya tetap ya, 50-nya tetap karena setorannya pakainya ratusan ribu. Kemudian ada tarikan tabungan 1.500.000 ya, mintanya uang denominasinya ratusan lembar sehingga ratusan lembarnya berkurang ya, ininya tetap ya, lembarannya juga berkurang nih ya, berkurang ya, jadi 480. Kemudian 50-nya tetap nggak ada perubahan, ini juga nggak ada perubahan kelebihan. Kemudian ada penarikan 5.030.000 perak ya, sedang yang diterima nasabah cuma 5 juta dengan pecahan 100.000, berarti bank masih untung ya. Nasabah di debit ya, rekeningnya 5.030.000 tapi dikasih uangnya cuma 5 juta. Jadi ada keuntungan 30 perak ya. Kemudian dia ngambilnya mata uangnya denominasinya ratusan sehingga berkurang ya, ratusannya 5 juta ya, tadinya 48 kurangi 5 juta tinggal 43.500, 50-nya nggak ada perubahan, terus ratusannya berkurang ya, sehingga totalnya 435. Ini dijumlah menjadi 130. Ini lembarannya tetap ya. Jadi perinciannya akan bertambah, ratusannya 43.500 ya, berubah ya, tadinya 20, tadinya kan 20 ya, kemudian ada transaksi nambah, kurang dan lain-lain sehingga total terakhir 43. Terus 50-nya tadinya pinjamnya 2.500.000, kemudian ada transaksi terakhir 23.300. Ini yang akan dibukukan ya, lembarannya ini dan untungnya 130. Nanti dibukukannya sebagai berikut. Oke, pendapatan biaya non operasional tadi 130 ya. Kalian nanti harus buat namanya transaksi internal ya. Kemudian dipilih ini lain-lain, keterangannya PNO atau BNO, jumlahnya 130 ya. Kemudian ini pemohonnya teller ya,
teller jangan lupa paraf, kemudian disaksikan oleh head teller, disetujui oleh head teller, inisial, ya, namanya jangan lupa. Ini keterangannya PNO karena lebih, ya. Kalau nanti kurang itu masuknya BNO, ya. BNO contohnya gini, nasabah setor 10 juta 50 perak, tapi ngasih uangnya 10 juta, berarti bank itu rugi 50. Itu namanya BNO, biaya non operasional, ya. Tapi kalau nasabah narik 5 juta 10 perak, dikasihnya 5 juta aja, berarti bank untung 10 perak, itu namanya PNO 10 perak. 10 rupiahnya itu PNO. Nanti dijumlah banyakan mana, PNO-nya atau BNO-nya. Kalau banyakan PNO-nya itu berarti PNO, kalau banyakan BNO berarti masuk ke BNO, ya. Oke. Kemudian bikin namanya lembar perpindahan uang, ya. Jadi uang yang disetor, ya, saldonya yang ada diserahkan semua, ya. Tadi jumlahnya 66.500.000, ya, dengan rincian 50-annya 460, terus ratusannya 435, ya, totalnya 23 juta ditambah 43.500 sama dengan 66.500.000, ini terbilangnya, ya. Jangan lupa ini pemberi, berarti yang ngasih teller, ya, teller itu paraf, ini penerima itu head teller, itu inisial. Oke, kita lanjut. Ya, kemudian juga membuat namanya transaksi internal, ya. Itu pilihnya ini mutasi tunai antar kasir, ya, cabangnya nanti dicoret sejumlah 66.500.000 terbilang, ya. Kemudian tadi yang memohon atau yang membuat itu teller, yang menyetujui head teller. Jangan lupa nih, ya, nama sama ininya, ya, keterangannya setor ke HT, ya, setor 60 juta. Oke, kita lanjut. Nah, ini bukukan ke buku besar, ya. Ini tanggal 2, ya. Tanggal 2 ini, ya. Oke, 250. Kemudian diambil 20, tinggal 180. Terus 50 ribuannya 50 juta kurangi 2.500.000, tinggal 47.500.000. Ini totalnya 2 juta. Ini tambah ini sama dengan ini, ya. Terus ini kurangi sama dengan ini, ya. Ini ditambah. Nah, kemudian pada akhir hari, ya, uang yang tadinya 250 dipinjam 22, ya. Tadinya uangnya 250, terus dipinjam 22.500, sisanya 227.500, ya. Dengan adanya transaksi hari ini, uangnya akan menambah atau berkurang, ya. Kalau tadi pinjamnya 22, ya, ini, tapi setornya 66, ya, berarti uangnya harus bertambah, ya. Jadi uangnya tadinya 250 dipinjam 250 dipinjam 22, terus kemudian ditambah 66, sisanya nih, ya. Kemudian cara membukukannya akhir hari, ratusannya kan nambah 60,
juta ya. Jadi tadinya sisanya 180 ditambah 60 jadi 240 ya. Kemudian yang 50-annya tadinya 47.500 terus ditambah 6.500.000 sama dengan 54. Tadinya sisanya 227.500 ditambah 66.500 totalnya jadi 29.400 ya. Kalau di sini kalian lihat ya, pada saat awal pertama itu yang parah adalah head teller ya. Kemudian teller pinjam 22 juta ya. Sebagai tanda terima, tellernya parah di sini. Jadi yang terima uang ya parah di sini. Kemudian akhir hari ya, yang terima uang siapa? Kan dari teller ke head teller. Berarti yang terima head teller. Yang di sini adalah head teller atau inisial. Oke, jelas? Ya itu nanti akhir hari. Ini yang nggak boleh dilakukan ya. Jadi selama jam buka kas, ruang kasir tidak boleh ditinggal dalam keadaan kosong, apalagi lacinya kebuka, user ID-nya buka, itu nggak boleh ya. Semua peralatan pribadi tidak boleh ada di meja kerja teller, contohnya fotonya pacarnya gitu ya, nggak boleh itu. Atau hadiah ulang tahun dipajang di situ, nggak boleh. Oke. Yang boleh dilakukan, melakukan transaksi dengan benar ya, itu jelas ya, nggak boleh salah. Kunci laci selalu ya, takutnya nanti kalau nggak dikunci ada yang ambil. Tidak boleh meninggalkan laci dalam keadaan terbuka, apalagi nggak terbuka. Orang tertutup nggak dikunci aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan terbuka. Kemudian iman harus kuat karena godaan ya, cicilan banyak pengeluaran, sebelah lacinya dibuka, orangnya ke toilet. Nah, itu iman yang utama, iman ya. Kemudian juga integritas harus tinggi, jujur. Di bank tuh jujur, integritas tuh diutamakan ya. Selisih kurang atau lebih harus dilaporkan. Apabila terjadi selisih lebih, jangan sampai uangnya disimpan atau diambil, karena suatu saat ya, nasabah ada yang merasa dia setor 1 juta, ada rinciannya 100 kali 10 1 juta, tapi dibukukan atau nasabahnya salah nulis menjadi 100.000, itu artinya ada kelebihan 900.000 ya. Oleh kasir tidak dilaporkan, diambil atau disimpan. Suatu saat nasabahnya datang ya, komplain, aturan setoran 1 juta masuknya 100.000, berarti artinya ada selisih 900. Seharusnya pada waktu itu sorenya itu ada selisih lebih 900, tapi oleh tellernya nggak dilaporkan, seolah-olah tidak terjadi selisih. Dengan adanya komplain itu berarti ketahuan teller itu sudah tidak jujur ya. Itu nanti ada resikonya. Itu aja materi transaksi teller hari ini. Tolong diperhatikan, dipelajari, karena ini nanti ada prakteknya setelah UTS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.